Selamat datang di Konselpedia, channel Gudang Ilmu Bimbingan Konseling. Kali ini saya akan membantu teman-teman mahasiswa PPG Prajabatan jurusan Bimbingan Konseling dalam mengerjakan tugas di LMS-nya. Jadi, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas secara bersama mengenai filosofi pendidikan Indonesia, topik 1, eksplorasi konsep, perjalanan pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara, yang dimana tugasnya itu kita diminta membuat argumen kritis setelah kita membaca tulisan Ki Hajar Dewantara dan melihat video pendidikan zaman kolonial, yang dimana argumennya ini minimum 300 kata dan maksimum 500 kata tentang gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sudah kemerdekaan. Jadi ini nih argumen kritis yang telah saya buat, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan kepada teman-teman jika teman-teman membutuhkan file ini. Saya udah menyertakan link di deskripsi untuk mendownloadnya, tapi ada passwordnya nih. Jadi teman-teman tetap tonton dan lihat passwordnya ada di pojok kanan video. Gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia adalah tonggak sejarah yang telah membentuk landasan pendidikan bangsa ini. Dalam argumen ini, saya akan menganalisis bagaimana perubahan yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara telah mempengaruhi pendidikan Indonesia pada masa kolonial dan dampaknya hingga saat ini. Periode pendidikan zaman kolonial yang terbatas, yang dimana pendidikan dirancang untuk mendidik calon-calon pegawai kolonial dan hanya membekali mereka dengan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, yang diperuntukkan untuk mengelola administrasi kolonial Belanda. Dalam referensi sejarah menunjukkan bahwa pendidikan tersebut sangat terbatas dalam hal aksesibilitas dan kualitas. Hanya kalangan elit atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan pemerintahan kolonial yang dapat memperoleh pendidikan yang baik. Lalu, perubahan paradigma oleh Ki Hajar Dewantara, yang dimana gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara mengubah paradigma pendidikan secara fundamental, yang dimana Ki Hajar Dewantara melihat ketidakadilan dalam sistem pendidikan kolonial yang mengabaikan mayoritas masyarakat Indonesia. Pada tahun 1920, Ki Hajar Dewantara melahirkan cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922 didirikannya Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lambang perubahan pendidikan. Lalu adanya akses pendidikan yang terbatas pada zaman kolonial. Salah satu dampak signifikannya dari gerakan Ki Hajar Dewantara adalah upaya untuk memperluas akses pendidikan, yang dari referensi sejarah dan data menunjukkan bahwa Ki Hajar Dewantara memperjuangkan hak pendidikan untuk semua warga negara Indonesia tanpa memandang status sosial dan ekonomi mereka. Taman siswa dan sekolah-sekolah serupa yang mengikuti model ini memungkinkan akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif. Lalu, adanya pengenalan metode pembelajaran yang modern. Ki Hajar Dewantara juga memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih modern dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data sejarah, mencatat bahwa pendekatan pendidikan di taman siswa lebih prioritas pada siswa dan kontekstual. Metode ini membedakan Ki Hajar Dewantara dari pendidikan kolonial yang lebih kaku dan berfokus pada pengajaran teoritis. Lalu bagaimana sih dampak pendidikan pasca kemerdekaan? Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi bagian integral dari perkembangan pendidikan nasional. Undang-Undang tahun 1945 menekankan pentingnya pendidikan merata dan inklusif yang tercermin dalam kebijakan pendidikan yang diambil selama beberapa dekade. Ki Hajar Dewantara terus mempengaruhi pendidikan Indonesia hingga saat ini. Lalu bagaimana sih kaitannya dengan keadaan saat ini? Pendidikan Indonesia saat ini mencerminkan warisan gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara. Akses pendidikan telah diperluas dan pendidikan yang telah lebih inklusif menjadi prinsip utama. Namun masih ada tantangan dalam menjalankan visi Ki Hajar Dewantara sepenuhnya.
referensi tentang ketidaksetaraan akses pendidikan dan kualitas pendidikan antar wilayah dan kelompok sosial masih relevan. Selain itu, tantangan terkini seperti teknologi informasi, globalisasi, dan perkembangan ekonomi juga perlu diatasi dalam konteks pendidikan Indonesia yang terus berubah. Lalu kesimpulannya, gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Akses pendidikan yang diperluas, metode pembelajaran yang lebih inovatif, dan prinsip pendidikan inklusif yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara masih menjadi landasan pendidikan nasional. Meskipun masih ada tantangan, pengaruh positif Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia tetap relevan dan membantu mengatasi masalah-masalah pendidikan